Hello pecinta catur, tentunya sebelumnya kita sudah mengulas bagaimana Ian Nepomniachtchi menghadapi Abdul Satorov, begitupun dengan Magnus Carlsen menghadapi Le Tuan Min. Dan saat ini teman-teman, kita juga akan menunjukkan bagaimana pertemuan Hikaru Nakamura menghadapi Jose Martinez pada Speed Chess Championship sebagai ajang untuk menentukan siapa pecatur tercepat di dunia saat ini. Dan langsung kita menyimak permainannya, salah satu yang sangat menarik terjadi pada game kelima. Hikaru Nakamura mengawali permainan dengan pion ke-4 dan dibalas oleh Jose Martinez pion ke C5 memilih pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, D6, lalu D4, Sisilia terbuka, pertukaran, biasanya juga dengan kuda menerima, kuda aktif tentunya teman-teman, begitupun bisa diaktifkan, dan juga cukup sering variasi Nadov. Tetapi pada saat ini menteri dibuat menerima, maka inilah variasi Checover. Kuda ke C6 mengancam menteri, menteri mundur ke E3, dan kuda ke F6 saat ini. Berlanjut gajah ke E2 mempersiapkan juga rokade, gajah ke G4 langsung mengepin kuda, rokade pengamanan, dan G6 mempersiapkan juga fianchetto, lalu juga mempersiapkan rokade. C4 saat ini baru ke depan mengaktifkan kuda di C3, maka gajah ke G7, betul saja kuda ke C3, dan rokade juga dari hitam. Benteng ke B1 dilanjutkan oleh Hikaru mendorong pion ke depan ke B4, maka menteri ke B6 saat ini menawarkan juga menteri. Menteri ke D2 menolak pertukaran dan menteri ke A5. Betul saja saat ini B4 dan menteri mundur ke D8 teman-teman. Karena sangat komplikatif, memang bisa juga diterima. Mengapa bang tidak diterima saja pion ini misalkan? Masalahnya teman-teman, kuda ke D5 sangat berisiko ke depan. Tidak mungkin kuda memukul kuda karena menteri akan tumbang. Dan juga mungkin Anda bertanya, bagaimana bang jika kuda yang di F menerima misalkan? Masalahnya teman-teman, pion E menerima. Kita lihat, kuda terjebak saat ini. Kuda tidak bisa berpindah karena menteri akan tumbang. Jelas keunggulan dimiliki oleh putih. Dan juga di dalam pos ini yang harus dimainkan ialah dengan kuda ke C6. Masalahnya teman-teman, di sini dapat kuda juga menerima pion skak. Lagi-lagi kuda tidak bisa memukul kuda karena di sini menteri akan tumbang, raja wajib berpindah, maka pertukaran terjadi. Terlebih dahulu menteri memukul menteri pertukaran, dan inilah kira-kira yang terjadi teman-teman. Dan tentunya Jose Martinez kurang tertarik dengan variasi ini, ia juga langsung memilih menarik mundur menteri ke D8. Kuda ke E1 berlanjut menawarkan gajah, maka gajah memukul gajah, menteri menerima, benteng ke C8 saat ini. Gajah ke E3 dilanjutkan, maka kuda ke G4, langkah yang sangat menarik, menawarkan kuda teman-teman, karena juga membuka gajah. Disepakati lagi-lagi simplifikasi, menteri menerima kuda, maka gajah memukul kuda, di sini kuda aktif ke D3. Gajah ke D4 menawarkan juga simplifikasi, di sini gajah ke H6 menolak juga mengancam benteng. Benteng berpindah ke E8, maka benteng ke D1, berlanjut menteri ke C7, lalu benteng ke C1. Jose Martinez melanjutkan dengan pion ke B6, lalu menteri ke E2 mendorong ke depan, menghentikan hal tersebut, maka E5 langsung mempersolid juga gajah. B5 dilanjutkan mengancam kuda, kuda mundur ke D8, dan kuda ke B4 saat ini. Kita lihat ke depan potensi manuver dari kuda putih. F6 mempersolid pion satu sama lain, tetapi juga konsekuensi membuka diagonal. Dan Hikaru Nakamura langsung menempatkan kuda di sentral, memainkan kuda ke D5. Menteri ke F7 saat ini mensupport pion tentunya. Menteri ke F3 menambah tekanan terhadap pion. Benteng ke E6 mensupport, dan gajah ke E3 menawarkan gajah. Diterima pertukaran memang membiarkan pion bertumpuk, tetapi kompensasi membuka file F ke depan. Raja ke G7, maka saat ini G4 mendorong ke depan teman-teman. Benteng ke E8 berlanjut manuver juga ke depan untuk mensupport dari file F. Benteng ke F1, benteng ke F8, dan saat ini untuk benteng ke F2, membawa benteng ke F1 adalah pilihan menumpuk benteng teman-teman, membentuk seperti Alhingan ke depan, akan tetapi dipilih dengan G5 terlebih dahulu, maka ditolak dengan F5 saat ini. Pertukaran pun terjadi teman-teman, dan kuda ke F6. Kita lihat bagaimana ke depan cukup mengganggu kuda putih saat ini di petak F6. Jose Martinez melanjutkan dengan menteri ke G6 saat ini, lalu menteri memukul pion, menawarkan pertukaran menteri disepakati oleh hitam, lalu benteng menerima kembali, dan kuda ke E6 teman-teman. Dilanjutkan dengan H4 saat ini mensupport pion satu sama lain, H6 menawarkan, dan di sini juga diterima teman-teman skak, dan raja berpindah. Sebelumnya teman-teman di dalam pos seperti ini, bahwa diterima pion ini juga pilihan teman-teman.
Mengapa demikian? Semisal benteng ke F1 karena ini juga rencana dari Hikaru, maka benteng bisa menerima pion. Karena apabila benteng ke H5 tidak lagi bekerja teman-teman skak, karena raja ke G6 benteng misalkan ke F5 kembali, benteng dapat menerima pion, justru keunggulan dimiliki oleh hitam. Kita kembali teman-teman di dalam pos seperti ini, tentunya raja ke G6 dipilih, maka benteng ke F1 dilanjutkan, benteng langsung juga menerima pion, lalu benteng ke H5 sudah bekerja untuk promosi ke depan. Benteng ke H8 menghentikan pion, H7 saat ini, benteng ke C7 berlanjut, lalu benteng ke F5 teman-teman mendorong pion ke depan. Disinilah posisi kritikal, waktu juga sudah mulai krisis, dimainkan Jose Martinez dengan benteng ke G7 dan dimanfaatkan dengan baik ke depan oleh Hikaru Nakamura. Sebelumnya apa yang bisa dimainkan memang sangat sulit teman-teman, apalagi juga dalam waktu singkat bahwa kuda ke F4 adalah opsi terbaik. Mengapa demikian? Terlihat mengorbankan apabila langsung terburu-buru diterima. Masalahnya saat ini mendiskondisikan benteng, maka benteng akan tumbang teman-teman. Jelas keunggulan juga dimiliki hitam. Pion memukul pion open skak, raja menerima, dan di sini pun kualitas hitam lebih baik. Dan kita kembali teman-teman, yang harus dimainkan di dalam posisi tidak diterima, ialah misalkan di dalam posisi benteng wajib melakukan skak. Maka diterima juga kuda, baru pion menerima kuda. Pertukaran saat ini misalkan ke depan terjadi, dan ini pun adalah posisi sebanding. Akan tetapi teman-teman, karena juga krisis waktu, di dalam posisi dimainkanlah yaitu dengan benteng ke G7. Maka jelas, raja ke H2 saat ini membuka file benteng di file G teman-teman. Kuda ke C5 berlanjut, maka benteng melakukan skak saat ini. Raja ke H6, kuda ke G4 skak, tentunya mengorbankan pion. Apa idenya ke depan? Kuda kembali melakukan skak, raja ke H6 dan benteng ke H5 skak. Di sini juga Jose Martinez menyerah dan juga waktunya habis teman-teman, karena jelas apabila dilanjutkan satu-satunya raja berpindah tentunya di petak G6, maka benteng akan tumbang. Cukup mudah ke depan bagi Hikaru untuk memenangkan permainan karena unggul satu perwira. Maka daripada itu teman-teman, Nakamura mengalahkan Martinez dan bertemu dengan Ian Nepomniachtchi pada quarter final Speed Chase Championship 2024. Lagi-lagi tuliskan di kolom komentar siapa dukungan Anda untuk menjuarai turnamen ini. Dan ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Hikaru Nakamura 92,2% dan Jose Martinez 85,9%. Dan saat ini kita memasuki ke sesi puzzle teman-teman, asah otak, di mana hitam di dalam pos ini menerima pion B4. Dan inilah pelajaran endgame yang sangat luar biasa teman-teman. Putih melangkah dan memenangkan permainan. Tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin dan juga mengulasnya, memberikan solusinya pada video menarik selanjutnya, dan juga tentunya bisa juga Anda temukan pada video-video short yang kita berikan. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.